berhenti di Masjid Quba, padahal di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali yang diangkat jadi imam. Sebelum datangnya Rasulullah ada siapa? Salim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mustafa wa rasulul mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa amalan wa fikan fid dini ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Jami'al Muttaqin, hafizakumullah, pada malam hari ini kita mendapatkan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan majlis ta'lim. Kita berdoa, berharap senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Salawat dan salam selalu kita bacakan, sampaikan kepada uswah, qudwah, teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah semua yang hadir di sini mahabbah, ittiba, berusaha semaksimal mungkin ingin meniru, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi saksi, menjadi pemberat timbangan amalan kebaikan kita nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini sahabat yang akan kita baca adalah Salim Maula Abu Hudzaifah. Jadi nama sahabat ini adalah Salim. Ya, lanjutannya Maula. Maula itu artinya budak yang dimerdekakan. Abu Hudzaifah ini seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, siapa sosok ini? Sosok ini adalah salah seorang sahabat yang sangat-sangat dirindukan oleh Umar bin Khattab bahkan ketika beliau sudah meninggal. Jadi pernah suatu hari Umar bin Khattab berada di sebuah ruangan. Kata Umar bin Khattab, "Tamannau." Coba sebutkan angan-angan kalian, cita-cita kalian, harapan yang paling besar yang ingin diwujudkan itu apa? Para sahabat rata mereka menjawab, "Kami menginginkan rumah ini berisi emas, kemudian kami infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Ya, kemudian sahabat lain menyebutkan A, B, C. Kemudian kata Umar, "Kalau saya berharap rumah ini penuh dengan orang-orang seperti siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah, Salim Maula Abi Hudzaifah, dan juga Mu'ad bin Jabal." Gitu. Jadi orang-orang ini kalau ditimbang dengan emas yang penuh lalu kita infakkan, ternyata dalam pandangan Umar masih lebih kuat apa? Nah, 3 orang ini, ya. Nah, ini Salim Maula Abu Hudzaifah. Bagaimana kisahnya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam masa jahiliyah memang ada tradisi yang secara perlahan ingin dihapuskan oleh Islam tapi tidak mungkin. Yaitu apa? Perbudakan. Makanya bagaimana cara menghapuskannya? Cara menghapuskannya itu perlahan. Sama dengan khamr. Tidak mungkin pada saat itu kondisinya kalau meminum khamr 1 kali turun ayat langsung hukumnya apa? Haram. Makanya bertahap. Ya. Nah, ini pada saat itu di kota Mekah pada khususnya orang-orang Quraisy mereka memiliki tradisi termasuk memiliki apa? Budak. Ya. Dan ada salah seorang di antara penduduk Quraisy itu seorang ibu-ibu namanya Subayyah. Ya, dan Subayyah ini adalah istri daripada Abu Hudzaifah. Jadi dia punya seorang budak. Budak ini dia beli di pasar dan namanya siapa? Salim. Ya. Kemudian apa? Karena orang jahiliyah pun mereka yang belum tersentuh dengan ajaran Islam itu pada fitrahnya mereka cinta dengan kebaikan. Makanya ciri-ciri para sahabat Rasulullah yang awal-awal masuk Islam
itu walaupun mereka merasakan jahiliyah, tapi mereka tetap hati kecilnya apa? Kepada fitrah yang suci, itu apa? Tauhid. Makanya benih-benih kebaikan itu ada. Apa? Diperhatikan, Salim ini walaupun budak orangnya baik, gak neko-neko, gak macem-macem. Akhirnya dengan pilihan sendiri, Subayyah istrinya Abu Hudzaifah ini, dia mengatakan, saya merdekakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala budak saya yang bernama siapa? Salim. Masya Allah, ya, ini keinginan yang sangat luar biasa. Padahal masih belum mendapatkan cahaya apa? Islam, ya. Kemudian setelah dimerdekakan, Abu Hudzaifah melihat Salim ini kebingungan. Kenapa? Karena dia memang dari kecil, walaupun budak, diperlakukan dengan baik di rumahnya siapa? Abu Hudzaifah dengan istrinya Subayyah. Makanya melihat nampaknya dia ini khawatir kalau dilepas malah nanti akan diperbudak lagi oleh orang lain. Ya, akhirnya apa yang dilakukan? Ketika melihat seperti ini, maka Abu Hudzaifah setelah istrinya mengumumkan, ya, makanya ini bapak nggak perlu tersinggung kalau istrinya hartanya lebih banyak daripada suaminya. Itu sudah dari dulu banyak. Memang yang mengatur rezeki siapa? Allah. Ya, boleh jadi ada di antara kita istrinya itu pendapatannya, bahkan mungkin kalau yang bisnis lebih besar dari kita, nggak perlu ngiri, ya, karena harta itu bukan talak ukur bahwa dia ini mulia atau hina. Itu hanya sarana. Istri yang lebih banyak hartanya harus menjadi sarana, jangan sampai menjadi keangkuhan terhadap siapa? Suami. Suami pun sama, yang banyak hartanya jangan sampai dia ingin memperlakukan istrinya sesuka hati. Semuanya harus diatur berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia lakukan setelah diumumkan? Dia pegang anak ini, berangkat ke depan Ka'bah di hadapan orang-orang Quraisy, ya. Dia mengatakan, "Inni qad tabannaitu Saliman." Saksikan wahai penduduk Mekah, khususnya orang-orang Quraisy, bahwa saya telah mentabanni. Tabanni itu apa? Mengangkat Salim ini sebagai anak, ya. Dan ini nanti dihapuskan dalam Islam. Makanya saya sering mengatakan, mengingatkan, hati-hati kalau ada di antara kita, jangan sampai niatnya baik tapi melanggar syariat. Yaitu apa? Umpamanya ada yang mungut anak, ya, hati-hati jangan dinisbatkan kepada kita. Jangan sampai itu kita mengeluarkan harta, membesarkan, mendidik, memberi makan, menyekolahkan. Bahkan mungkin ada sebagian yang sampai menikahkan itu keluar harta banyak, tapi justru kita berdosa. Kenapa? Karena kita mengaku menisbatkan bahwa anak ini bukan anak biologis kita, tapi dinisbatkan nasabnya kepada siapa? Kepada kita. Nah ini karena kisahnya masih belum turun ayat dan masih belum diutus ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka orang-orang Quraisy pada saat itu khususnya penduduk Mekah setiap kali berjumpa dengan Salim dan Abu Hudzaifah selalu mengatakan Salim bin Abi Hudzaifah. Salim anaknya siapa? Abu Hudzaifah, ya. Jadi terus tuh berlalu, ya. Dan Masya Allah, orang yang bersahabat, beruhuwah di dunia, itu kalau uhuwahnya ikhlas karena Allah, itu akan menjadi pintu kebaikan, ya. Dan hati-hati kalau kita umpamanya bersaudara bukan karena Allah, hanya mencari materi, itu satu waktu pasti akan ada clash. Pasti ketika kepentingannya sudah berbeda, itu akan menjadi apa? Musuh. Masya Allah. Ini Salim dengan Hudzaifah yang tadinya statusnya anak, ya, yang dipungut kemudian bahkan diangkat sebagai anak, ya, itu Masya Allah luar biasa. Kemana-mana selalu berjalan, ya, sampai masuk Islamnya pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala berdua bareng, itu. Ya, kalau sahabat-sahabat yang lain yang kita kisahkan kemarin, Suhaib Ar-Rumi, itu dia sembunyi-sembunyi dari tuannya. Ya, kalau ini tuan dengan budaknya, mantan budaknya, itu dua-duanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terdengar nyaring di kota Mekah, mereka langsung datang berdua kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ini juga mengingatkan kita semua, termasuk jangankan dengan orang lain, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan orang tua kita, kalau bukan niatnya karena takwa, itu akan jadi musuh. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Kata Allah, persahabatan sampai al-akhilla itu,
Ya, persahabatan yang seolah-olah ini satu sama lain itu nggak bisa dipisah. Ya, makanya Homer kalau sudah nggak jadi Homer sudah kelewat batasnya disebutnya khal, cuka. Cuka itu artinya apa? Sudah zatnya itu udah hilang, melebur. Gitu. Jadi persahabatan yang paling tinggi itu al-akhillah. Makanya Nabi yang paling dekat kepada Allah itu adalah Nabi Ibrahim, gelarnya apa? Khalilur Rahman. Kekasihnya Allah. Kekasihnya bukan hanya kekasih jauh, tapi kekasih yang dekat. Karena memang Nabi Ibrahim ini penghambaannya kepada Allah sangat luar biasa. Tapi kata Allah, persahabatan sedekat apapun nanti di hari kiamat akan menjadi musuh. Makanya kita selalu baca di surah Abasa wa Tawalla, ya, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Masya Allah. Bayangkan adik kakak nanti bakal lari di hari kiamat. Ya, termasuk ibu dan bapaknya akan lari di hari kiamat. Kenapa? Kalau tidak sama-sama ta'awun alal birri wa taqwa, justru malah boleh jadi menjerumuskan malah kita keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berjumpa dengan siapapun, berkumpul dengan siapapun, termasuk bermajlis malam ini harus niatnya dalam rangka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang keuntungan dunia, kita berdoa, ya Allah mudah-mudahan ini bukan pahala yang didahulukan di dunia dan di akhirat kita nggak dapat apa-apa. Tapi mudah-mudahan ini DP. Ini ya sebagian kecil dari pahala yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan tidak menghapus nanti pahala akhirat, ya. Allah satukan sampai saking dekatnya ketika mereka sudah masuk Islam, itu para sahabat kalau melihat Salim dengan Hudzaifah, itu mereka selalu terngiang-ngiang dengan firman Allah di surah Al-Anfal ayat 63. Ya, makanya ini kita bisa ngumpul bareng, duduk tanpa ada kebencian, tanpa ada hasud, ini nikmat yang besar. Ya, karena kata Allah apa? Wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang mengikat hati mereka. Coba bayangkan budak dengan Tuhan. Ya umumnya itu yang namanya Tuhan merasa levelnya lebih tinggi. Tapi ini Masya Allah diperlakukan luar biasa. Makanya para sahabat kalau melihat ini selalu teringat dengan ayat. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Dan yang namanya ulfah, kasih sayang yang murni itu mahal. Kata Allah, kalau engkau menginfakkan semua yang ada di bumi semuanya, itu tidak akan bisa mempersatukan hati mereka. Ya, makanya orang kalau berantem nggak dapat pertolongan Allah, nggak disatukan hatinya oleh Allah, jangankan tetangga, adik kakak, anak dengan orang tua, itu nggak bisa. Apalagi ini biasanya yang memicu urusan apa? Harta. Karena yang menyatukan itu hati Allah. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allahumma alif baina qulubina, ya Allah selalu ikat kami. Termasuk kalau ada orang yang menikah, ya, Allahumma alif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa. Ya Allah, mudah-mudahan dua orang ini yang sudah menikah ini, baru menikah ini, engkau ikat, satukan keduanya seperti engkau mengikat Adam dengan siapa? Hawa. Terus sampai Yusuf dengan Zulaikha, kemudian Nabi Muhammad dengan Khadijah dan Aisyah, dan Ali dengan Fatimah. Itu biasanya dibaca. Karena apa? Yang namanya menyatukan hati itu mahal. Ya, makanya jangan kita kotori dengan mencari-cari kesalahan orang, memperbesar masalah. Kalau perlu masalah besar, kecilkan. Demi apa? Supaya kita senantiasa disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, sampai terus masuk Islam, dan suatu saat ketika mereka sedang asyik-asyiknya merasakan persaudaraan yang luar biasa, tiba-tiba turun ayat. Nah, ini yang berat, ya. Turun ayat yang mana ayat ini menghapuskan tradisi tabanni. Tadi tidak boleh yang namanya seorang muslim pengikut Rasulullah SAW mengangkat anak dan dinisbatkan kepada siapa? Kepada orang yang mengangkatnya. Ya, makanya kita kalau yang punya anak pungut, anak adopsi, ya, itu harus ingat tuh. Ya, dan sebagian di kita makanya supaya nggak ribet, memang biasanya ngambil anaknya masih dengan mereka yang punya hubungan apa? Saudara di kita, ya. Tapi di negara-negara lain, apalagi di Arab, kadang-kadang mereka nggak punya hubungan nasab. Itu seperti halnya nih, budak diangkat. Ya, saya sering mengingatkan, termasuk kalau anak ini ingin aman, susui istri kita supaya jadi mahram.
Karena kalau umpamanya anak ini besar, umpamanya yang bapak, dia perempuan, begitu balik nggak boleh disentuh, apalagi dicium, dipeluk nggak boleh, karena dia bukan apa? Anak kita bukan termasuk mahari. Nah ini ada sebagian besar yang kadang-kadang ya Allah, saya bilang aduh rugi sekali, paharanya gugur, rontok gitu ya. Mudah-mudahan karena ketidaktahuan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau sudah mendengar kisah ini, harusnya kalau ada yang seperti itu, dia mengharapkan dengan mendidik, mengadopsi anak ini mencari pahala dari Allah, bukan karena ingin semata-mata memuaskan. Kita nih ingin punya anak, misalkan orang yang enggak dikaruniai anak, ya itu dia harus sampaikan ketika balik, bapak kamu ini yang biologisnya ini, gitu. Jadi kamu dulu diadopsi gini, sampaikan. Jangan sampai umpamanya nanti sampai besar, bahkan dia berpikiran tadi seolah-olah anak apa? Kita. Nah paling aman memang mungutnya dari kecil dan dia masih menyusu, kemudian disusui oleh istri kita, nah itu paling aman. Karena apa? Nanti dia akan menjadikan istri kita ini ummur rodho'ah, dan itu nanti termasuk bagian daripada apa? Mahram. Gitu ya, nggak boleh dinikah karena sudah disusui oleh siapa? Istri kita. Ya seperti halnya Rasulullah dengan Halimatus Sa'diyah, itu ibu susunya dan jadi mahram. Ya, dan juga beberapa sahabat Rasul itu termasuk kalau ada umpamanya di antara kita, nasallallahu salama, sudah menikah lama, belum dikaruniai anak, sudah ikhtiar, sudah berusaha, ya saya selalu menganjurkan kalau bisa nyari yang masih kecil, dan mudah-mudahan ini ya, istri kita dikaruniai ASI, susui supaya nanti enak. Walaupun dia besar, dewasa, di rumah kita tidak bermasalah. Tapi kalau tadi mungutnya umpamanya sudah umur berapa, sudah nggak menyusu, itu harus diingatkan. Ketika nanti masa balik, harus disampaikan kalau ketahuan siapa bapak dia yang sesungguhnya. Karena nanti termasuk ketika menikah, walinya bukan kita. Walinya siapa? Tetap bapak kandungnya, bapak biologisnya. Nggak boleh kita aku-aku, ya. Nah ini ketika mereka sedang dalam kondisi Masya Allah, ya hubungan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat di surah Al-Ahzab, ayat yang kelima. Dan yang kena ini bukan hanya Salim saja, termasuk Rasulullah. Karena Rasulullah kasusnya hampir persis sama. Khadijah itu punya pembantu, ya, dari kalangan budak. Namanya siapa? Harisah. Dan ketika Rasulullah diangkat, itu dihadiahkan kepada Rasulullah dan Rasul merdekakan. Dan orang-orang pada saat itu memanggil, kalau ada Harisah selalu dipanggilnya bin Muhammad. Karena saking hubungan mereka yang dekat, seperti anak dengan bapak dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tinggal di rumah Rasulullah, dididik, dibesarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al-Ahzab ayat yang kelima? Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Ud'uuhum, panggil mereka. Maksudnya siapa? Anak-anak angkat ini li'abaihim, dengan panggilan bapak-bapak mereka. Jadi kalau kita mengadopsi anak namanya Maryam, bapaknya Ahmad, harus tetap didengung-dengungkan di telinga dia bahwa kamu Maryam binti Ahmad. Jangan pakai nama kita, saya ujang misalnya, jangan, ya, karena apa? Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang berat itu mereka sudah melekat. Harisah bin Muhammad, Salim bin Abu Huzaifah. Nah, ini tiba-tiba mereka harus apa? Merubah. Tapi itulah hebatnya para sahabat. Begitu ayat turun, sesulit apapun, sesusah apapun, ini perintah Allah, mereka kerjakan. Dan dengan itu mendapatkan apa? Keberkahan dan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, bagaimana kata Allah kalau umpamanya kita mengadopsi anak dan anaknya ini umpamanya kita pungut di pinggir jalan, habis sholat subuh umpamanya di jalan ada bayi di kardus, kita ambil, kan itu nggak ketahuan, gimana manggil bapaknya? Nah, apa kata Allah? Fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din. Jika kalian tidak mengetahui siapa bapaknya mereka, maka jadikan mereka apa? Ikhwanun fiddin, saudara seagama. Tetap nasabnya nggak boleh, tapi kita mendidik dia, membesarkan dia, mencintai dia, bahkan memperlakukan seolah-olah anak kita itu dalam rangka karena dia sama saudara kita. Bahkan saudaranya dalam apa? Akidah, dalam ikatan agama, ya. Wa mawalikum, dan ini anjuran Allah. Kalau yang paling baik kalau itu budak, itu kita merdekakan,
Ya, makanya selalu dalam Islam, karena tidak mungkin menghapus perbudakan secara 100%, ya. Pada saat itu maka perlahan-lahan, kalau ada orang sumpahnya nggak ditepati, maka harus bayar kafarah. Salah satu pilihannya adalah apa? Memerdekakan budak. Ada orang di bulan Ramadan, ya, malah dia mendatangi istrinya siang di bulan Ramadan. Nah, maka dia harus bayar apa? Kafarah. Salah satunya adalah memerdekakan. Banyak hal-hal yang dilanggar oleh kaum muslimin, dan salah satu bayarannya dengan memerdekakan budak. Maka terbukti hari ini alhamdulillah secara fisik tidak ada lagi perbudakan. Ya, ini sebetulnya Islam memiliki andil, memiliki saham yang besar. Padahal pada saat itu yang namanya perbudakan apa? Biasa, ya. Nah, ini mereka yang tadinya dipanggil Salim bin Abi Hudzaifah seketika langsung dirubah apa? Salim Maula Abi Hudzaifah. Jadi para sahabat yang dulunya manggil Salim bin Abi Hudzaifah, mereka rubah jadi apa? Salim bin Maula Abi Hudzaifah sampai wafat. Ya, maka ini harus hati-hati. Saya selalu mengingatkan karena banyak, ya, yang Allah uji, khususnya yang menikah lama belum punya keturunan, ya, sudah coba program lain sebagainya nggak berhasil, akhirnya mengadopsi. Harus ingatkan ini, jangan sampai harusnya kita dapat peluang pahala yang banyak malah jadi apa? Dosa, gitu ya, dengan menisbatkan anak itu kepada kita, ya. Nah, ini terus berlanjut walaupun dipanggilnya Salim Maula Abu Hudzaifah, tapi ada satu waktu memang harus berpisah. Ya, dan ini sunnatullahnya di dunia. Apapun di dunia ini, satu waktu kita mengharapkan berjumpa dan pada saatnya akan apa? Berpisah dan kita tinggalkan. Dan Rasulullah ingatkan, yang mengantarkan jenazah itu 3. Ya, hartanya, keluarganya, amalnya. Yang 2 pulang, yang membersamai kita sampai yang lihat aman. Dan yang paling sederhana kemarin puncak-puncaknya Covid, itu istri kita di rumah, anak-anak kita di rumah, mobil yang kita punya di rumah, tapi apa? Mereka nggak ada yang mau mendekat. Ya, makanya jangankan ke liang lahat, kita satu rumah saja, beda kamar saja, nggak ada yang mau masuk. Masya Allah, ya. Dan ini sunnatullah. Makanya sebagian dosa-dosa bilang, dunia itu kalau dari jauh, hai, gitu. Kalau sudah di tangan, say. Nanti kalau sudah waktunya harus kita tinggal, kita harus rela dengan apa? Baik. Semua jabatan, harta, istri, ya, semua. Karena sesayang apapun istri kita, suami kita meninggal nggak ada. Yang paling sederhana, walaupun mobilnya Alphard, Bapak ada yang pernah jenazah masuk Alphard itu naik ambulan. Dan yang namanya ambulan kadang-kadang suaranya kerak-ketek jauh kualitasnya dengan Alphard. Dan saya belum pernah melihat ambulan itu pakai Alphard. Ya, itu semua kita tinggalkan. Makanya kita semua apapun harus niatnya dalam rangka apa? Beramal, karena itu yang akan menemani kita, ya. Nah, ini kaum muslimin bertambah dan orang-orang Quraisy semakin bertambah juga kemarahan. Hanya nasibnya Salim ini lebih beruntung. Kenapa? Karena tuannya masuk Islam. Kalau kemarin Suhaib tuannya marah besar dan tidak masuk Islam. Bilal bin Rabah, ya, tuannya marah besar dan tidak masuk Islam. Bahkan tidak sedikit mereka walaupun memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah, itu kebenciannya kepada Rasulullah luar biasa. Disiksa sampai ada syariat boleh hijrah ke mana? Ke Habasyah. Ya, nah ini Abu Hudzaifah ini karena dia punya istri, punya anak, termasuk orang Quraisy, dan diolok-olok, disiksa dan sebagainya, hijrah. Tapi kalau Salim enggak. Kata Salim ketika ditawari, saya lebih memilih membersamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena saya ingin menyaksikan bagaimana wahyu dan mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika malaikat Jibril menurunkan apa? Wahyu. Makanya kelebihan Salim ini diantaranya kata Rasulullah, istaqri'ul Qur'ana min arba'ah. Ya, para sahabat kalau ingin belajar Al-Quran jangan sembarang belajar. Yang paling puncak, yang paling afdal ambil dari 4 orang. Ya, jadi para sahabat pun levelnya Bapak beda-beda. Makanya kita ini semua levelnya beda-beda, tapi insya Allah kalau tawajuhnya kepada Allah semuanya akan mendapat ridho dan ampunan Allah. Ya,
Jadi jangan ada di antara kita seolah-olah sahabat itu semuanya mereka hafal Quran. Seolah-olah sahabat itu mereka semuanya meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Profesi mereka berbeda. Ada yang petani, ada yang jualan, ada yang bahkan hanya apa? Tukang ngambil kayu bakar di hutan-hutan. Ya, tapi mereka semuanya kata Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, makanya tidak penting mau yang ustadz, mau yang pengajar, mau yang wali kota, wali murid, wali santri, apapun semuanya punya peluang untuk mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Makanya nggak perlu ngiri. Lihat orang lain maju, alhamdulillah. Mudah-mudahan karena kita nggak ganggu, karena kita minimal tidak menyakiti dia, sehingga dia punya kesempatan untuk apa? Maju. Ya, hijrah Abu Hudzaifah, ya, kemudian saling membersamai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara kelebihannya tadi, dia di antara sahabat yang memang apa? Menguasai betul Al-Quran. Kenapa? Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, kadang-kadang pakai baju putih, jubah. Ya, datangi Rasulullah seperti hadis Umar itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah pakai jubah putih, tiba-tiba nanya, mal iman, mal Islam. Yang lucu para sahabat, ini orang nanya tapi di akhirnya sodakta, engkau benar. Kan aneh, nanya tapi dia membenarkan, kan berarti dia sudah tahu apa? Jawaban. Tapi para sahabat di awal-awal nggak tahu kalau ini malaikat Jibril dan dia menampakkan wujudnya dalam bentuk manusia. Makanya selesai orang ini pergi dan para bertanya dari awal, orang kalau dia musafir harusnya bajunya lusuh, rambutnya berantakan, tapi kalau ini rapi, bersih, tidak ada tanda-tanda kalau orang ini habis bepergian. Masya Allah. Kata Rasulullah, hadza Jibril 'allamakum amra dinikum. Inilah malaikat Jibril yang mengajari kalian tentang urusan agama kalian. Itu tadi, iman, Islam dengan ihsan, dan termasuk tanda-tanda hari kiamat. Ya, ada lagi Rasulullah SAW kadang-kadang sedang sholat tiba-tiba berdiri lama. Ya, dan ini terjadi. Makanya kalau sekarang ada imam berdiri agak lama, nggak ada turun wahyu. Jangan seperti Rasulullah. Ya, boleh jadi dia memang kalau batal mundur. Ya, dan jangan malu, siapapun yang jadi imam dia batal, jangan aib kalau saya mundur, nanti gimana? Kalau dia kentut melanjutkan sholat juga tetap sholatnya nggak diterima. Dan yang lebih dosa lagi dia memimpin makmum. Nah, makanya yang di belakangnya nanti yang apa? Maju. Masya Allah. Rasulullah pernah sholat 2 rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya, tiba-tiba berhenti, para sahabat nunggu, kenapa ini Rasulullah? Ya. Kemudian sesuai itu pindah kiblatnya menjadi ke Ka'bah, ya, Baitullahil Haram. Ya, makanya sampai sekarang ada masjid namanya Masjid apa? Qiblatain. Ini termasuk dianjurkan sebisa mungkin kita kalau beri kesempatan haji ataupun umroh ataupun ada kunjungan ke sana, sebisa mungkin sholat di sana. Karena ada keutamaannya. Di antara riwayat Rasulullah, siapa yang keluar dari rumahnya, dari hotelnya, dari tempat tinggalnya apapun, ya, kemudian dia thaharah bersuci, ya, kemudian berangkat ke Masjid Qiblatain, sholat 2 rakaat, itu dia mendapatkan pahala seperti halnya umroh. Jadi umrohnya belum, ya kan, kalau yang ke Madinah dulu, tapi dia insya Allah sudah mendapatkan keutamaan pahala apa? Umroh. Makanya sebisa mungkin kejar ini. Dan umumnya memang travel ya, yang memberikan jasa itu rata-rata selalu ada kunjungan ke tempat-tempat seperti ini, ya. Jadi ini di antara 4 sahabat, ya. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, kemudian yang ketiga siapa? Nah, ini Salim Maula Abu Hudzaifah, dan yang keempat Mu'ad bin Jabal. Ini 4 orang sahabat yang disebutkan namanya langsung kalau ingin belajar Al-Quran kepada mereka, ya. Dan memang saya selalu mengingatkan, belajar Al-Quran Bapak nggak bisa mandiri, nggak bisa sendiri. Termasuk sekarang secanggih apapun ada aplikasi, tetap harus ada gurunya. Karena apa? Kalau nggak pasti bisa dicek, pasti bakal banyak yang salah. Karena apa? Al-Quran ini tulisannya saja ada ketentuannya, bacanya saja ada apa? Ketentuannya, ya. Makanya pastikan kita belajar Al-Quran harus talaki langsung, punya guru, ya. Walaupun pakai aplikasi silahkan, itu pembantu, ya. Pakai alat memperdengarkan dengan MP3, MP4 dan lain sebagainya silahkan. Tapi tetap kalau belajar yang inti harus tetap berhadapan-hadapan, ketemu, ada
walaupun pakai layar dengan siapa? Gurunya, ya, dengan gurunya. Nah ini Masya Allah, Salim Maula Abu Hudzaifah, sahabat sebagian hijrah ke Habasyah, memilih bersama dengan Rasulullah menyaksikan setiap ayat yang turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Salim ini termasuk di antara sahabat paling depan. Di mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, selalu di situ ada siapa? Salim. Ya, di mana ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu di situ ada Salim. Makanya tidak aneh ketika peristiwa hijrah berhenti di Masjid Quba, padahal di situ ada Umar, ada Utsman, ada Ali yang diangkat jadi imam. Sebelum datangnya Rasulullah ada siapa? Salim. Ya. Jadi sahabat itu mereka hijrah, ada yang sebagian berangkat duluan, ada yang berangkat belakangan, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam strateginya memang berangkat berdua dengan siapa? Abu Bakar. Sebelum mereka berkumpul semua di kota Madinah, mereka berhenti di satu tempat namanya Quba. Makanya masjidnya disebutnya masjid apa? Quba. Nah selama mereka penantian menunggu datangnya Rasulullah, bahkan setelah datangnya Rasul, yang tinggal di sini selalu yang mengimami siapa? Salim. Masya Allah. Ketika ditanya, kenapa? Kok nggak Umar? Gak Utsman, ya, gak Ali, gak Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat-sahabat yang bahkan termasuk yang 10 dijamin masuk surga. Apa kata mereka? Aktsaruhum Qur'anan. Karena Salim ini termasuk di antara kami yang paling banyak apa? Hafalan Al-Qur'annya. Yang paling banyak mengetahui tentang bacaan Al-Qur'an karena senantiasa membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Makanya Salim ini ditunjuk selalu jadi imam, jadi imam, jadi imam. Dan ini menunjukkan bagaimana para sahabat memuliakan siapa? Salim. Sampai ketika sudah di kota Madinah, ada sebuah riwayat di sini disebutkan, Aisyah habis sholat Isya datang ke rumahnya telat. Ya, kata Aisyah, abta'tu ba'dal Isya. Saya pulang ke rumah pas giliran memang itu malamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulangnya telat. Ya, apa kata Rasulullah? Aina kunti, kemana saja ini? Biasanya umumnya Rasulullah belum pulang, Aisyah sudah di rumah. Ini Rasulullah sudah di rumah standby nunggu, Aisyah baru datang. Jangan marah. Nah ini ya, kita jangan marah tuh. Sama dengan Nabi Sulaiman ketika Hudhud nggak ada, itu marah besar. Aula azbahanna, kemana ini Hudhud? Yang lain sudah ada semua ngumpul, dia malah nggak ada. Kata Sulaiman, kalau nggak datang-datang saya sembelih. Tiba-tiba apa? Hudhud datang. Kemudian dia mengatakan, saya melihat seorang raja ya di daerah Yaman itu dengan kaumnya mereka menyembah matahari. Saya ingin mendakwahi mereka. Apa kata Nabi Sulaiman? Kalau gitu nggak jadi disembelih. Ya, kamu dakwahi mereka, sampaikan surat saya. Mereka suruh datang ke sini. Dan alhamdulillah dengan wasilah Hudhud ini ternyata nanti Raja Balkis ya, Ratu Balkis masuk ke dalam agama Islam dengan siapa? Kaumnya. Masya Allah. Ini ditanya oleh kita, kalau istri umpamanya tiba-tiba telat, jangan langsung main marah. Tanya dulu kenapa, alasannya apa. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau ada yang kurang tepat, nah, perbaiki. Gitu. Ya, jangan langsung marah. Ya. Nah, ini kata Aisyah, saya tadi mendengar bacaan salah seorang di antara sahabatmu dan saya belum pernah mendengar bacaannya seindah ini. Gitu. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang suami tahu betul tentang psikologis perempuan. Perempuan itu senang apa? Dipuji. Makanya walaupun makanannya asam bilang aja enak. Bapak walaupun garamnya kebanyakan bilang enak udah. Ya. Adapun nanti urusan gak enaknya udah kita makan lagi nanti. Yang penting jangan sampai bikin mood berantakan. Tapi coba kalau Bapak nanti ini praktekkan di rumah. Tunjuk istri kita. Itu istri kita bisa nunjuk lebih panjang. Ya. Makanya Rasulullah ketika kemana? Bahkan Rasulullah habis, ayo berangkat, di mana itu? Siapa sahabatnya? Pada Rasulullah mungkin kalau dalam prediksi dikabari oleh malaikat Jibril sudah tahu di mana tuh Aisyah. Yang sahabat yang membaca sudah tahu gitu. Tapi ini ingin menunjukkan bahwa kalau hubungan ingin harmonis, kadang-kadang kita pura-pura bodoh itu penting. Penting betul, ya. Dan termasuk dalam Islam dibolehkan, bahkan kita suami istri boleh bohong untuk kebaikan gitu. Tapi bohongnya jangan yang melanggar syariat. Kalau kayak tadi umpamanya garam enak ya, enak standar dia
gitu kan? Supaya kita nggak jadi apa? Masya Allah, itu dipegang tangannya oleh Rasulullah SAW. Ini saya mendengar, dan itu Salim lagi baca. Kata Rasulullah, oh ini ketika dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini Salim Maula Abu Huzaifah. Dan Rasulullah SAW menyampaikan pujian apa? Alhamdulillahilladzi ja'ala fi ummati misla hadza. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di antara umatku ada orang yang seperti Salim. Masya Allah, ya. Jadi ini Aisyah saja sampai apa? Benar-benar terhipnotis mendengar bacaan Al-Quran karena saking apa? Indahnya dan bagus. Dan saya sudah menyampaikan, orang kalau baca Quran, kalau pakai tajwidnya benar, sekalipun langgamnya apapun, itu pasti enak. Ya. Makanya jangan ngejar-ngejar lagu, kejar aja tajwid. Kalau baca tajwidnya mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau orang manapun pasti enak didengar. Tapi kalau tajwidnya nggak benar pasti ada beletak beletuk, beletak beletuk. Bacanya pasti nggak enak. Di telinga aja beda. Orang kalau baca Quran salah, itu dengarnya aja pasti nggak enak. Kenapa? Ini diantara keistimewaan Al-Quran sampai mujizatnya, ketukan bacaannya pun orang bisa tahu sekalipun dia nggak paham. Masya Allah. Makanya apa? Tidak sedikit ada orang masuk Islam gara-gara mendengar bacaan padahal dia nggak paham. Ya, termasuk kita kalau di tempat-tempat acara orang baca Qurannya indah bagus, itu kita seolah-olah apa? Terhipnotis. Ya, jangan ditanya, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara apa? Diperdengarkan, padahal Umar bin Khattab ini kurang gedek gimana kepada Rasulullah, ya. Tapi itu tadi, Al-Quran itu bisa melembutkan hati, bisa mengingatkan orang kepada kebaikan, ya. Masya Allah. Ini kisah, ya, yang menunjukkan bagaimana Salim Maula Abi Huzaifah ini diantara keistimewaannya adalah ahlul Quran. Setiap kita wajib punya PR. Saya nanti ketika berjumpa dengan Allah ditanya, kamu punya saham apa kepada Islam? Ya, punya amal apa? Kita ini di dunia kan nanti yang akan ditanya akan apa? Amalan. Nggak akan ditanya jadi apa, kita beramal apa? Sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Ya, Masya Allah. Tidak menutup kemungkinan orang yang punya harta itu dia malah cepat masuk surganya. Seperti apa? Seperti kilat gitu. Lewat Shiratal Mustaqim. Kenapa? Dia pergunakan hartanya di jalan Allah. Orang punya ilmu, bahkan orang gak punya apa-apa, dia berusaha membersihkan hatinya daripada berprasangka buruk kepada sesama kaum muslimin. Boleh jadi itu termasuk apa? Kan ada sahabat itu, kata Rasulullah, hari ini kita akan menyaksikan seorang sahabat, dia akan masuk surga. Para sahabat menyangkanya ini sahabat, dia penghafal Quran, dia seorang ini. Ternyata apa? Seorang laki-laki masuk, sendalnya ditaruh di sini. Sendalnya taruh di sini. Besoknya kata Rasulullah akan masuk kepada kita seorang laki-laki, dia masuk surga. Ya. Terulang-ulang sampai terus. Sampai akhirnya para sahabat, ini istimewanya apa laki-laki ini? Ya. Ada seorang sahabat yang nakal dia. Datang ke rumahnya, nginep pura-pura. Saya sedang ada masalah di rumah. Padahal dia ingin memata-matai sahabat ini, keistimewaannya apa? Begitu selesai sholat isya, matikan lampu, tidur. Kemudian sebelum sholat subuh juga gak kelihatan dia sholat tahajud. Jadi dia bangun pas mau subuh, bangun pas subuh. Itu berulang-ulang, ya. Dan maksimal 3 hari ini. Kita jangan nginep di rumah orang seminggu, 2 minggu. Jadi tuan rumah wajib menjamu berapa? 3 hari. Kalau sisanya sunnah itu. Kalau kita mau ada tamu, ya, lebih dari 3 hari nggak dikasih makan nggak dosa. Ya, dan ini sebisa mungkin jangan itu. Ya, itu namanya bukan bertamu. Ya, itu namanya apa? Nah, dia nyari makan itu. Ya kan, dengan penginapan. Maksimal 3 hari itu kita wajib menjamu sebisa mungkin yang paling baik. Lebih dari 3 hari itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya. Tapi kalau sampai ngusir jangan. Ya, dan kita yang bertamu harus tahu apa? Waktu sebisa mungkin lebih singkat lebih baik. Apalagi di kota gini, rumahnya kecil-kecil, jarang ada orang punya khusus untuk nginap dan sebagainya. Kecuali kalau dia punya rumah berapa, dia dengan keluarganya bisa nyaman, ya silahkan, ya silahkan. Tapi dalam prinsipnya, dalam syariat, kita wajib menjamu tamu 3 hari, wajib memuliakan. Lebih dari itu hukumnya sunnah. Ya, dan sebisa mungkin kebalikannya, orang yang bertamu jangan terlalu lama. Kalau hajatnya sudah selesai, sebisa mungkin pulang. Supaya apa? Orang yang ditamui nyaman, kita yang bertamu juga apa?
nyaman dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini Salim Maula Abu Huzaifah di antara kelebihannya ini. Dan yang kedua, setelah lama berpisah dengan Abu Huzaifah karena hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke kota Madinah, itu terpisah, nggak pernah ketemu. Padahal dulu selalu apa? Bareng-bareng. Nah ini makanya, ya Allah, mudah-mudahan nih kita nggak kenal dengan orang ini, nggak tahu dari mana. Mudah-mudahan nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau dia berukhuwahnya jujur, niatnya baik, pasti. Ya, saya selalu mengatakan, orang yang niatnya buruk, sebetulnya keburukan itu sebelum mental kepada orang lain, kepada dirinya sendiri. Masya Allah. Karena hubungan ukhuwahnya ini, mereka niatnya karena Allah, dipisahkan, diketemukan lagi. Ya. Perang Badar, ikut perang Badar. Selalu berjalan apa? Berdua. Sampai peperangan-peperangan, sampai wafatnya Rasulullah SAW, Salim dengan Abu Huzaifah selalu apa? Berdua. Sampai puncaknya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah SAW wafat, ada satu kelompok dari kaum muslimin namanya apa? Al-Murtadun, orang-orang yang murtad. Dan ini ya diprovokasi oleh salah seorang yang dulu solehnya luar biasa, yaitu Musailamah Al-Kadzab, yang dia mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Makanya Abu Bakar ketika mendatangi beberapa orang Islam, dia sholat udah nggak sholat. Ya, makanya kita kalau beribadahnya kepada Allah, mau di daratan, mau di lautan, mau di udara, tetap kita menyembah Allah. Sholat 5 waktu. Tapi kalau orang bukan karena Allah, karena sosok, karena tokoh, karena kepentingan, itu pasti akan beda-beda warnanya. Kalau malam, kalau siang, kalau dengan orang ini. Tapi kalau orang yang tawajuhnya kepada Allah, sama-sama semuanya milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Tapi ini setelah Rasulullah wafat, mereka nggak terima. Karena dalam keimanan mereka hanya beriman, mengimani ketika masih ada siapa? Rasulullah. Ada yang nggak sholat, ada yang terang-terangan murtad, dan bahkan ada yang ketika Abu Bakar menarik memungut zakat itu, mereka menolak. Sampai Abu Bakar mengatakan, padahal Abu Bakar ini orangnya lembut, orangnya kalau membaca Al-Quran sampai nangis-nangis. Tapi apa kata Abu Bakar? Wallahi la uqatilanna, demi Allah saya akan membunuh siapa? Mereka yang ketika Rasulullah masih hidup mengeluarkan zakat, sekarang tidak terjadi peperangan luar biasa. Salim Maula Abu Huzaifah diangkat sebagai pimpinan kaum Muhajirin. Ya, kemudian Qais bin Sabit diangkat sebagai pimpinan Ansor. Terjadi perang berkecamuk ya dengan kaumnya Musailamah Al-Kadzab yang murtad ini, diingatkan mereka tidak mau, akhirnya diperangi sampai apa? Perang berkecamuk, Salim ini megang apa? Bendera. Ya. Sampai diriwayatkan di sini dia menggali tanah supaya meyakinkan, karena apa? Kalau bendera ini jatuh atau direbut oleh musuhnya, tanda bahwa dia apa? Kalah. Dia gali, kemudian dia pakai kain kafan, kemudian dia pakai hanut. Hanut itu parfum kalau sekarang di kita kapur, ya, kemudian minyak melati biasanya, ya. Itu dia seolah-olah tahu bahwa dia akan meninggal, ya. Ternyata begitu dia memegang dengan kuat ini, sambil kakinya dimasukkan ke dalam tanah setengah betisnya, itu tangan kanannya ditebas oleh musuh. Kemudian dia ambil benderanya dengan tangan kiri. Kemudian dia sampai tangan kirinya ditebas, dia peluk dengan badannya. Kemudian nafas-nafas terakhirnya sampai dia membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Diulang-ulang. Kemudian sebelum meninggal dia sempat berjalan sampai nafas terakhir. Inilah Masya Allah. Makanya takdir Allah. Ternyata tuannya Abu Huzaifah pun meninggal. Dan ketika dia berhenti terjatuh, itu persis kepalanya Salim ini bersentuhan dengan kakinya Abu Huzaifah. Ini adalah meninggalnya seorang sahabat yang paling apa? Mulia. Dan mereka tadi karena berukhuwahnya ikhlas karena Allah, mereka saling membantu ikhlas karena Allah, di dunia pun mereka apa? Dihimpun, disatukan, apalagi nanti di akhirat ala sururim mutaqabilin, di atas dipan-dipan akan saling berhadap-hadapan, dan sudah Allah cabut hiket, ya, rasa dengki, ngiri, apa dan sebagainya. Makanya di surga orang nggak ada ngiri-ngiri semua. Nikmat khalidina fiha abada. Mudah-mudahan kita dengan membaca,
kisah Salim ini dibersihkan hati kita dari iri, dengki, tidak senang kepada sama kaum muslimin, dan kita senantiasa berusaha untuk meniru para sahabat, meniru Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan dengan keberkahan majelis ini kita berdoa sebagaimana dikumpulkan di masjid ini, di rumah Allah ini, kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.